Shalom semua, saya Babe Yohan. Saya ingin mengajak kita semua sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mulai ibadah online ini dengan cara yang benar. Baik, yang pertama adalah panduan ibadah online, siapkan hati dan pikiran kita. Jangan kita jalan-jalan, kita tiduran. Mari kita benar-benar menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Kalau bisa pakailah baju yang benar, jangan baju tidur, jangan baju singletan gitu ya. Kita belajar untuk ibadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun ini caranya berbeda, tapi saya percaya kita akan menyaksikan bahwa Allah bisa tetap hadir. Yang kedua, pada saat puji-pujian saudara-saudara, pada saat pujian-pujian dan penyembahan dan juga berdoa, mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh, menyanyilah dengan sungguh-sungguh seperti saudara pada saat ada di Hollywood. Melompat-lompatlah, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan tidur-tiduran, jangan sambil menyaksikan. Karena kita saat ini juga sedang melakukan pujian dan penyembahan. Oke? Dan yang ketiga, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan dengan seksama, buka Alkitab benar-benar, dan kita akan melihat bahwa hadirat Tuhan luar biasa. Selamat mengikuti ibadah online di Kingdom Fan Club. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom teman-teman Kingdom Fan Club, apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Senang banget kita bisa jumpa lagi dalam ibadah online kita kali ini. Saya yakin malam hari ini atau kapanpun teman-teman semua nonton video ini, ikuti ibadah ini, Tuhan mau bekerja untuk kita semua, amin. Mungkin dalam seminggu ini teman-teman semua merasakan lelah, bosan, capek atau apapun, tapi ingat umat yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan, amin. Kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, Dia berikan kekuatan yang baik, yang baru dalam kehidupan kita, amin. Yuk oleh sebab itu kita bawa hati kita, bawa diri kita yang seutuhnya, bawa yang terbaik untuk Tuhan. Mari gunakan waktu kita ke depan ini untuk kita muji dan menyembah Tuhan. Luangkan waktu untuk merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh hati dan jiwa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kapanpun kami mendengarkan ibadah ini, kami mau meluangkan waktu kami, mendedikasikan waktu-waktu kami ke depan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, ada kekuatan yang baru atas kami, ada hikmat yang baru atas kami, ada pengertian yang baru atas kami, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru. Kami berjalan tapi kami tidak lelah, kami berlari kami tidak lesu,
karena kekuatan Tuhan itu mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Engkau atas kami Tuhan. Selagi pujian dan penyembahan dinaikkan, hati Tuhan disenangkan. Dan hati Tuhan disenangkan, Tuhan bekerja atas kami semua. Terima kasih, nama-Mu yang dipermuliakan atas seluruh ibadah kami. Terima kasih Tuhan, hai dalam nama-Mu Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya mari kita sembah Tuhan, sama puji Dia karena kebaikan anugerahnya. Mari tepuk tangan sama-sama. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan amat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah, nyatalah sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, namun hidup dengan kasih-Nya. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, namun hidup dengan anugerah-Mu. Yeah. Mari tepuk tangan lebih lagi. Anugerahnya besar dalam kehidupan kita, amin. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan-Nya. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih-Nya kekal dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Karya-Mu nyata, nyatalah di dalamku. Oh, sungguh besar kasih, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan kasih-Nya. Oleh kasih-Mu, Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah. Lagi sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah. Oleh kasih-Mu, Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Yeah. Oh, oh. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari nyatakan, say alive. In Jesus we alive. Amen. In Jesus. Oh, oh, in Jesus we alive. In Jesus we alive. Mari lebih lagi. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan, Kau menghidup dengan anugerah-Mu. Oleh kasih-Nya, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku. Lagi, lebih lagi, sungguh besar kasih, amin, berlimpah kebaikan,
ada sampai saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, amin. Tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Hanya ada satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, amin. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari puji Dia lebih lagi, karena Dia layak terima pujian. Katakan, always there, yeah. Summertime is you I see. Because that's all I need. Humble all I am unto you. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah, yeah. Mari lagi. Say it. You will always, always there. Every hour and every day. You care about me. Amen. You will never ever change. Just the day today the same. Forever till forever, it's no end. Say one way, Jesus, you're the only one that I could. One way, Jesus, you're the only one. Again, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah. Lay my life all onto you. Give all I need to you, and you are understand. Amen. Summertime is you I see. All I need, humble all I am, all to you. Say together. One way, Jesus, you're the only one that I could. Say one way, Jesus, you're the only one that I. Again, one way, Jesus, you're the only one that I could be for. One way, Jesus, you're the only one that I could be for. You are the road, truth, and the life we live, and not my side for you. Living on for you. Amen. You are the way, the truth, and the life we live by faith, and not by sight for you. Living on for you. Yeah, you are the way, the truth, and the life we live for the, and not by sight for you. Living by faith. Yeah, you are the way, the truth, and the life we live by sight, and not by sight for you. Living for you. Say one way, Jesus, you're the only one in us. One more time. One way, Jesus, you're the only. Yeah, yeah, yeah. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah. Hallelujah. Woo. Luar biasa, Tuhan luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa bekerja. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu untuk melawat setiap kita, amin. Yuk Kingdom Fan Club semua, kita sorakan yel-yel kita sama-sama, yuk. Siap? Kingdom Fan Club, Bihore Party. Tepuk tangan sama-sama. Give your all to Jesus.
Yes. Oh, oh, yeah, yeah. Mari puji Dia, Sang Raja yang hebat. Katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kekuatan berkuasa saat hati. Mari naikkan pujian. Oh, dikatakan mujizat dinyatakan. Where is our God? Yeah, our God. Yeah, yeah. Sekali lagi, berikan yang terbaik Tuhan. Tuhan, Tuhan, lihat pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya datanglah dan Dia kuat, kuasa berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu lipat mujizat dinyatakan. Ready for God. Yes. He is great, amen. Mari tepuk tangan lebih lagi bagi Dia. Mari sorakan sama-sama. Hey, lagi. Hey, hey. One more time. Hey. Katakan. Oh, 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 oh. Lebih sungguh katakan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready for God, ready for God. Haleluya. Amen. Dia luar biasa saat ini, amin. Dia sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dia memberikan kekuatan bagi setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan. Bukankah kita adalah anak-anak muda yang menanti-nantikan Tuhan? Sebab itu luangkan saat-saat ini untuk memuliakan Dia, untuk menyembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya. Angkat pujianmu bagi Dia, Jesus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau mendirikan Engkau.
ajaib perbuatanmu, sungguh besar Tuhan. Shikiri ramara bayata, shikiri ramara papa bayata, shikiri ramara bayata. Jesus, katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, kami rindu Engkau Tuhan. Mari semua katakan, penuhi hatiku. Amin. Dengan hadir-Mu, hati kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami
Sungguh kami rindu berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu lah kami bisa menemukan kekuatan yang sejati. Kami bisa menemukan damai sejahtera yang sejati. Kami bisa menemukan sukacita yang sejati. Tidak ada tempat yang lain yang bisa kami bisa samakan apa yang sudah kami terima pada saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kesempatan yang sangat terbatas, sangat aneh mungkin dipikir oleh manusia, di mana kami bisa menyembah Engkau di dalam ibadah online ini, kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau enggak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Itu sudah menjadi janji-Mu di dalam Alkitab. Itu sudah menjadi keinginan-Mu untuk selalu bersama-sama dengan kami sampai pada akhir zaman. Itu yang membuat kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau tidak dibatasi oleh tembok, Engkau tidak dibatasi oleh jarak. Malam hari ini pun kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu bisa hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga benar-benar kami bisa merasakan Engkau hidup di dalam kami. Dan kami hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih guys. Shalom semua. Wah, haleluya. Kita bisa kembali, sudah seminggu ini kita lalui bersama dan selama seminggu kita sudah melewati hari-hari yang sebentar lagi virus corona ini akan selesai. Amin. Jadi kita sudah tinggal seminggu berjalan dan sebentar lagi pandemi ini akan selesai dan kita bisa bersama-sama berkumpul lagi di tempat ini. Tapi bukan menjadi batasan kalau kita beribadah secara online ini, kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak bisa merasakan jamahan Tuhan. Karena esensi dari sebuah gereja, sebuah ibadah adalah bagaimana kita tetap bisa merasakan approach, menjangkau Tuhan. Bagaimana kita tetap bisa menjangkau saudara-saudara kita, in reach dan outreach. Baik saudara, malam hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan tentang kebenaran daripada Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu dari saudara-saudara, siapakah pernah di antara saudara yang pernah membeli tiket one way, bukan pulang pergi, tiket one way, tiket pesawat one way, ya. Nah mungkin saudara pernah ya, entah itu pulang kampung, entah itu dalam perjalanan jalan-jalan keluarga, entah itu jalan-jalan ke suatu tempat karena suatu acara. Salah satu alasan dari kenapa kita beli tiket one way, katanya ada yang mengatakan supaya tiketnya lebih murah, harga tiketnya lebih murah. Jadi sekali jalan gitu kan, sampai di sana cari tiket lagi yang lebih murah. Biasanya kalau beli tiket sekali terus sampai di sana bisa dapat harga tiket yang lebih murah daripada pulang pergi katanya. Ada alasan lain katanya kalau membelikan tiket one way itu kebanyakan mereka memilih waktu pulang untuk waktu yang lebih lama. Jadi belum tahu kapan baliknya lagi. Nah, bagaimana dengan mengikut Tuhan? Bagaimana dengan mengikut Tuhan? Apakah saudara membeli tiket pulang pergi? Jadi kalau misalnya saudara tidak suka dengan caranya Tuhan, boleh balik ke jalan yang lama. Waduh. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya kita bisa mengikut Yesus. One way. Oke, minggu lalu saya akan sedikit kembali mengulas kembali sedikit tambahan dari minggu yang lalu karena waktu sangat singkat sekali. Minggu lalu kita belajar mengapa Allah menciptakan kita. Saya percaya kita semua sudah tahu kenapa manusia menciptakan barang.
entah itu mobil, entah itu handphone, pasti punya fungsinya. Semua manusia menciptakan sebuah alat atau sebuah barang pasti punya fungsinya, punya tujuannya. Apalagi Allah. Allah menciptakan manusia pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya dia bisa mengungkapkan cintanya kepada kita. Kalau Allah sendiri mengungkapkan cintanya kepada dia sendiri, itu tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa mencintai. Tetapi karena dia mengasihi manusia, dia curahkan cintanya kepada manusia. Sementara manusia, kita sebagai makhluk ciptaannya harus berfungsi dengan baik. Kalau kita tidak bisa berfungsi dengan baik, biasanya kita akan mengalami banyak masalah. Kita akan mengalami banyak kendala-kendala, tantangan-tantangan hidup karena kita tidak mengikuti seperti fungsinya kita masing-masing. Karena kita diciptakan ada fungsinya masing-masing. Setiap manusia diciptakan untuk menghadapi masalah-masalah yang dia sedang hadapi. Mungkin saudara berbeda pengalamannya dengan saudara yang lain. Temanmu yang di sebelah rumahmu atau siapapun tetanggamu. Tetapi yang pasti Allah menciptakan masalah yang kita hadapin itu mampu untuk dilewati, mampu untuk bisa dikuatkan karena kita diciptakan untuk itu. Nah makanya minggu lalu kita bicara tentang ini, bagaimana menjadi murid yang berfungsi. Ya, yang pertama adalah kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Yang pertama, fungsi kita sebagai murid-murid Kristus adalah melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Caranya adalah mempercayainya. Yang kedua, menuruti perintah-perintahnya. Caranya adalah mencintainya. Nah, saya akan menambahkan yang ini. Pada saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya, pekerjaan-pekerjaan itu maksudnya apa? Pekerjaan-pekerjaan itu maksudnya adalah the Great Commission, amanat agung. Itu yang disebut pekerjaan-pekerjaannya. Matius 28 ayat 19, kita semua pada tahu semua, itu ayat hafalan yang luar biasa banyak orang tahu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Lihat, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dikatakan di situ untuk kita bisa mempercayainya, apapun yang kita kerjakan, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya itu apa? Ya pekerjaan pada saat kita melakukan menjangkau jiwa-jiwa. Pada saat kita mulai mendekati teman-teman kita dan kita baptis dan kita ajarkan. Ada karakter Kristus yang sedang kita bagikan. Kita sedang membawa kerajaan Allah turun ke muka bumi ini. Supaya mereka semua melihat bahwa ada Allah, ada Kristus di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Alkitab selalu menuliskan jadilah garam dan terang dunia. Saudara dan saya harus menjadi garam dan terang dunia. Kalau menjadi garam, kalau garam itu tidak asin, dia nggak ada bedanya sama pasir. Pasir itu isinya diinjak-injak, nggak akan ada fungsinya. Kalau kita tidak sesuai dengan fungsi kita sebagai ciptaannya, sebagai garam, kita menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita, kita tidak berfungsi dengan baik. Makanya saudara-saudara, itulah tujuannya Allah menciptakan kita, melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Memang sulit, memang iya, tapi dia tidak berhenti dengan melakukan dan dengan memberikan sebuah pekerjaan, dia menambahkan. Dia mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini yang disebut dengan pekerjaannya. Nah yang kedua, pada saat kita belajar menjadi murid yang berfungsi, adalah saat kita menuruti perintah-perintahnya. Caranya dengan mengasihinya. Nah, mengasihinya di sini adalah the great commandment. Jadi
hukum yang terutama. Ditulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, pada saat ini dengan mengasihi Tuhan yang seperti ini akan menguatkan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan apa? Untuk supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang gimana caranya? Gimana caranya mengampuni orang kalau kita sendiri tidak pernah merasakan cintanya karena kita telah diampuni oleh Allah akan kesalahan-kesalahan kita. Nggak mungkin kita bisa mengampuni orang sementara sebetulnya Allah sendiri sudah mengampuni semua kesalahan kita. Dengan mudah sekali kalau kita mengasihi Allah, berarti kita akan belajar untuk mengasihi sesama. Pada saat kita mengasihi sesama, dia adalah musuh kita. Kita bilang menuruti perintah-perintahnya, mengasihi musuh-musuhku. What? Gitu kan? Tapi karena kita mengasihi Allah dengan apa tadi? Dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, maka kita belajar mengasihi musuh kita sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. That's why fungsi dari kita adalah untuk menuruti perintah-perintahnya. Caranya adalah mengasihi Dia. Nah, makanya menjadi murid Kristus itu harus berjalan dengan iman. Memang sulit untuk mengasihi musuh, nggak gampang. Saya tahu orang yang sering ngebully kita, tiba-tiba kita mengatakan mengampuni dia. Kita biasa flat aja sama dia. Memang sulit. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai murid Kristus harus berjalan dengan iman. Kita nggak bisa berjalan dengan penglihatan. Pada saat kita belajar untuk mengasihi, kita sedang belajar beriman. Gini, we walk by faith. Makanya ini diagramnya, saudara. Beginilah diagramnya. Menjadi murid Kristus adalah pada saat kita belajar dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ayatnya itu bukan berbicara kita tuh berjalan dengan iman dan penglihatan, bukan dan. Kita itu hanya berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Jadi pada saat kita berjalan karena penglihatan, kita tidak berkenan di mata Allah. Kita sedang berkenan di mata Allah karena kita sedang berjalan dengan iman. Pada saat kita berjalan dengan iman, orang-orang yang ngebully kita, orang-orang yang sedang membuli kita, memang kita sulit untuk mengatakan mengampuni, tapi pada saat kita mengampuni, kita belajar untuk tidak melihat apa yang dia respon, tetapi bagaimana kita sedang mengikuti perintah Tuhan. Benar, saya percaya, enggak mudah sama sekali. Bayangin aja, orang yang biasa ngebully, terus kita ampuni, terus berharap, kita kadang kan berharap supaya orang yang ngebully kita itu berubah. Belum tentu dia berubah, belum tentu. Nah itulah pada saat itulah kita tidak melihat dia berubah. Tetapi kita punya iman kalau orang itu bisa menerima kasihnya Tuhan. Sama seperti aku menerima kasihnya Tuhan. Iman yang kita lihat. Amin. Waduh, luar biasa sekali. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, dari diagram ini di Roma 1 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup
oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. 2 Korintus 5 ayat 7. We walk by faith, not by sight. Tadi juga ada lagunya. Kita berjalan itu dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ya, nah penglihatan itu dengan apa? Ibrani 11 ayat 1 juga mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu bukan apa yang akan kita lihat, tetapi iman itu adalah apa yang kita harapkan. Nah, iman itu timbul dari mana? Di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu dari firman Tuhan. Pendengaran itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan, Yesus Kristus adalah firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Sementara Alkitab ini adalah firman Tuhan yang tertulis. Yesus yang tertulis. Jadi sebetulnya menjadi murid Kristus, one way itu artinya adalah satu-satunya yang kita fokuskan hanyalah Yesus. Hanya Dia yang kita lihat. Amin. Waduh, luar biasa sekali. Baik. Nah, arahnya hanya Yesus. Berfokusnya hanya pada Yesus. Pusatnya perhatian kita pada saat kita berjalan hanya pada Yesus. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi. Saya akan mengambil contoh dari seorang rasul bernama Paulus. Pada saat dia menulis surat di jemaat di Filipi. Paulus menulis surat ini pada saat dia di dalam penjara. Sementara dalam keadaan ini, kondisi kenyataannya dia pada saat dia menulis ini, dia tidak tahu dia setelah ini bakal dibunuh oleh tentara Roma atau bakal dilepasin. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tetapi pada saat itu mungkin Paulus akan berpikir, Tuhan, mungkin. Itu mungkin saya. Kalau engkau mengatakan supaya aku harus mengabarkan kabar baik, gimana caranya aku berada di penjara? Gimana caranya aku bisa mengatakan kepada jemaat Filipi sementara aku tidak di sana? Itu kalau dia melihat dengan mata fisiknya. Tetapi di dalam ayat ini mengatakan dia tidak melihat dengan mata fisiknya, tetapi dia melihat dengan iman. Bahwa someday orang Filipi akan mendengar, tetap akan mendengar kabar baik itu. Dan dia menulis surat. Bayangkan, pada saat dia menulis surat di penjara, seandainya Paulus tidak di penjara, dia tidak akan pernah menulis surat kabar baik kepada jemaat Filipi dan kepada jutaan orang-orang dari zaman itu sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini, semua orang membaca surat-suratnya Paulus. Dan kebanyakan surat-suratnya Paulus ditulis pada saat dia ada di mana? Di penjara. Dengan kondisi yang apa yang dilihat dia saat itu adalah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Yang dia bisa lihat hanya tembok dan jeruji-jeruji. Tapi dia mau mengambil keputusan untuk beriman. Dari situlah jutaan orang mengenal kabar baik dari suratnya Paulus. Mari kita baca sama-sama di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-25. Filipi 1 ayat yang ke-20 dan yang ke-25. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu.
Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanku dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Dan saya akan bagikan tiga hal yang diberikan oleh Paulus, yang dimiliki oleh Paulus pada saat dia hidup berpusat kepada Kristus. Dari peristiwa ini, 3 hal dalam kondisinya yang seperti itu. Ya, yang pertama adalah bagaimana hidup berpusat kepada Kristus. Paulus mengatakan tetap memuliakan Allah. Pada saat itu, sekali lagi, kondisinya Paulus tidak yakin. Someday mungkin ada keputusan dari Roma, aku akan dipenggal atau aku akan dibebaskan. Pada saat itu dia tidak tahu sama sekali. Tetapi menurut Paulus, menurut tulisannya, Paulus sama sekali tidak takut. Dia sama sekali tetap kondisinya begini, kondisinya mau sebentar mati atau tidak, bagi Paulus sama saja. Yaitu apa? Memuliakan Tuhan. Entah dia nanti kondisinya, keputusannya adalah hidup atau dia bakal mati, sama-sama pada saat itu dia pikir, yang penting aku akan tetap memuliakan Tuhan. Sampai seberapa jauh kondisi COVID ini menekan saudara? Apakah dengan kondisi ini saudara tetap bisa memuliakan Tuhan? Memang mungkin tidak ada yang tahu. Memang ada yang bilang mungkin akan Juli, mungkin akan bulan September. Tapi yang pasti hanya Tuhan yang tahu. Dan kondisinya sama. Entah itu kita bisa bebas atau kita bisa tidak bebas. Bagaimana kalau kita tetap memuliakan Tuhan, kondisi apapun? Karena Paulus pada saat itu kondisinya lebih berat daripada kita. Dia harus mati nantinya, atau dia enggak. Kondisi kita lebih bersyukur. Mari kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap menyembah Dia kapanpun, apapun yang menjadi kondisinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bekerja memberikan buah. Ayat yang ke-22. Demikian dia katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kepilih aku tidak tahu. Apapun yang sedang akan terjadi, kita harus tetap memberi buah. Memberikan dampak buat orang lain. Jangan sampai sementara kita hanya di rumah saja dan kita tidak menjadi produktif. Jangan sampai seperti itu, saudara. Kalau kita mau hidup berpusat kepada Kristus, kita mau memilih iman bukan karena penglihatan, mari terus produktif. Mari terus berkarya. Mari terus menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar. Berdampak itu tidak harus kelihatan. Jangan sampai kita punya misi, kita punya maksud, saya mau memberkati orang-orang miskin supaya kelihatan itu dari saya, itu enggak berkenan, saudara. Yang lebih baik, yang berkenan itu memang tidak diketahui. Allah mengatakan demikian. Dan yang lebih simple lagi, kita bisa berdoa buat mereka. Tetap produktif, saudara. Tetap melakukan hal-hal yang baik. Tetap bisa memberi buah, memberi dampak. Saudara, mungkin banyak teman-teman saudara yang sedang lagi ada masalah. Yang sedang ngalamin tekanan. Mungkin teman-teman saudara, karena kondisi sekarang ini, ada teman-teman yang harus putus sekolah. Ada yang tidak bisa membayar SPP. Ada yang mungkin kuliahnya selama
sebulan ini harus berada di kos-kosan dan tidak bisa menerima uang jajan mereka. Karena kondisi sekarang ini. Kenapa kita tidak menjadi dampak buat mereka? Kenapa kita tidak mulai untuk memberkati mereka? Berdoa buat mereka. Berikan sesuatu buat mereka. Lumayan lah. Berapa sih harga Indomie? 3 rebong. 4.000. Beliin 2. Saudara biasa main game beli senjata, beli baju lewat main game, mending uang itu kasih orang buat saudara bisa berdampak, memberi buah. Amin. Itu, mari kita terus produktif dan memberi buah. Yang ketiga adalah membuat hidup orang lain makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat yang ke-25. Mari kita lihat ayat yang ke-25. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Mari kita sama-sama menolong orang lain semakin maju dan semakin bersukacita dalam iman. Makanya saya setiap hari dalam waktu-waktu ini di rumah, saya buka baca Alkitab bareng Babe, ya, jam 12.30, supaya dalam waktu-waktu yang tidak enak ini, yang banyak dalam tekanan ini, saya berusaha untuk memberikan sukacita, karena firman Tuhan itu bisa memberikan kekuatan, firman Tuhan itu bisa memberikan sukacita yang lebih. Makanya kita bersama-sama untuk baca Alkitab bareng, terus menjadi dampak, terus menyenangkan orang lain. Itu yang Paulus lakukan supaya dia bisa jadi dampak. Jadi 3 hal ini, bagaimana kita bisa hidup berpusat kepada Kristus. Yang pertama, tetap memuliakan Allah. Kondisi apapun saudara, kita tetap memuliakan Allah. Yang kedua, bekerja terus memberi buah. Bekerja terus, produktif terus. Jangan semangat, passion Anda dirumahkan juga. Tetap terus berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar. Yang ketiga, membuat hidup orang lain makin maju. Dan bersukacita di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengundang teman-teman musik. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang selalu membantu kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau menyatakan Tuhan Yesus, bahwa hanya Engkaulah yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Karena Engkau bisa membuat kenyataan-kenyataan di dalam dunia ini tidak seperti yang kami harapkan. Tidak seperti orang-orang lain menilai. Tidak seperti medsos-medsos yang memborbadir, yang membuat kami jadi merasa takut. Tapi pada saat kami beriman, pada saat kami melihat Engkau Tuhan, Engkau bisa berbicara yang menguatkan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar untuk melihat Engkau Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah pusat dari. Yes, God. Yes, yes. Ya Tuhan Yesus. Ya Yesus Tuhan. Oh Jesus. Yes Lord. Ya Yesus. Ya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Oh yes. Christ in
reward all of my devotion. No, there's nothing that could have satisfied. To every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Ini yang menjadi keputusan kami ya Tuhan. Pada saat kami memilih Engkau, kami tidak akan kembali Tuhan Yesus. Hanya ada satu tiket Tuhan Yesus yang akan kami beli, yang akan kami lakukan, yaitu kami mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Artinya pada saat kami mengikuti Engkau, kami berjalan dengan iman, bukan berjalan lewat penglihatan kami. Itu yang akan kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Baik, saudara. Minggu depan kita akan kembali lagi beribadah online. Jangan lupa YouTube-nya di-subscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng. Dan silahkan untuk memberikan komen-komen di bawah ini ya, saudara. Dan jangan lupa kita menyediakan waktu untuk saudara, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, ya, karena persembahan itu adalah bagian dari kita menyembah Tuhan. Nah, persembahan ini akan ada logo QRIS-nya, barcode-nya, saudara tinggal nanti di sini yang ditampilkan ada logonya dan saudara tinggal scan di situ. Saudara bisa bayar lewat apa aja, lewat OVO bisa, lewat GoPay bisa, lewat apa lagi? Bisa, semua bisa. Jadi memudahkan saudara untuk bisa memberikan, bisa tetap memberikan persembahan. Baik saudara,
Sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan yel-yel dulu. Oke, siap saudara? Kingdom Fun Club, be funky, be holy, party! Mari puji Dia sekali lagi. Katakan, bukan karena usahaku dan perbuatanmu, semua pendiammu, kasih yang kekal, kasih dan damai yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah di dalamku. Oh, sungguh kasih melimpah kebaikan, menghidupkanku dengan kasih-Nya, dengan agung oleh kasih-Nya. Oh, Kau telah membangkitkanku, menghidupkanku, oh, dengan agung. Sungguh besar kasih, melimpah kebaikanku, menghidupkanku dengan agung oleh kasih-Nya. Oh, membangkitkanku, menghidupkanku dengan anugerah. Say with Jesus, with say in Jesus, yeah. One more time, say Jesus will Minggu depan kita akan kembali dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah My Purpose Will Stand. Jadi tujuan Allah akan tetap teguh berdiri. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah pada malam hari ini untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh kami bangga, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersukacita karena Engkau Allah kami. Engkau Allah yang hidup buat kami, Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah begitu umat-Mu lagi ada masalah, Engkau membiarkannya. Engkau selalu menghibur kami semua. Engkau selalu memberikan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau sudah menunjukkan diri-Mu kepada umat-Mu yang mendengar, yang menyaksikan di YouTube ini, Tuhan Yesus. Kami sungguh bersukacita, bahkan ada banyak sekali yang mendengar, saya mendengar bahwa mereka bisa merasakan Engkau. Mereka bisa merasakan Mesias secara pribadi. Itu luar biasa sekali. Mereka tidak hanya menyatakan bahwa Mesias itu seperti yang ada di Alkitab, tapi mereka bisa merasakan Tuhan bagi hidup mereka di masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Justru karena ada tekanan, karena ada masalah, Engkau menyatakan diri-Mu ke setiap individu kami, Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you very very much. Sekarang kami akan berpisah. Kami butuh berkat daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah menjanjikan berkat itu dari Abraham. Dan kami adalah umat-Mu. Umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluarga-Mu. Diberkatilah kakak adik-Mu, diberkatilah orang tua-Mu. Dimanapun mereka berada.
Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama, amin. God bless you. Keep funky, be holy party. Woo!